warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafitza Muizatul Hawa, mahasiswa PGSD FIPP UNES. Saya dari Rombel D angkatan 2024 dengan presensi 16 dan NIM 24010505145. Di video ini saya akan membahas tentang relevansi filosofi idealisme dan realisme terhadap pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu filosofi idealisme dan apa itu filosofi realisme? Singkatnya, filosofi idealisme itu adalah filosofi yang memfokuskan pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral, dan juga keteladanan seperti nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai kebersihan, dan lain sebagainya. Sedangkan filosofi realisme itu memfokuskan pada pengalaman nyata, kepada aksi nyata. Jadi berdasarkan kehidupan sehari-hari manusia. Nah, pembentukan karakter sangat penting terutama di usia-usia anak sekolah dasar. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan generasi yang bermoral dan juga berkualitas. Kita harus menekankan pembentukan karakter kepada anak-anak karena mengingat pada data KPAI tahun 2024 terjadi peningkatan kasus perundungan, kemudian juga kasus intoleransi dan juga sikap tidak sopan yang terjadi di sekolah dasar. Hal ini menjadi tantangan yang sangat besar. Baiklah, mari kita kaji relevansi kedua filosofi, yaitu filosofi idealisme dan juga realisme di sekolah dasar SDN Sambiroto 01 dengan perolehan data melalui hasil wawancara kepada guru. Nah, dalam pembahasan relevansi filosofi idealisme dan realisme terhadap pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar, saya memilih SDN Sambiroto 01 sebagai objek observasi saya karena sekolahan ini menunjukkan upaya secara nyata dalam mengintegrasikan idealisme dan realisme dalam program-program sekolahnya. Kemudian, guru-guru yang ada di sekolahan SDN Sambiroto 01 juga berperan aktif sebagai fasilitator dalam pembentukan karakter dan pengembangan karakter peserta didiknya. Dan juga peserta didik yang ada di sekolahan SDN Sambiroto 01 itu memiliki karakter yang sudah cukup baik, yang sudah cukup sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga menjadi contoh dalam pendidikan karakter yang seimbang. Selanjutnya adalah peran guru dalam idealisme dan penerapan realisme di kelas. Nah, peran guru dalam idealisme yang pertama adalah guru berperan sebagai teladan moral bagi siswa. Yang kedua, penanaman nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dilakukan melalui contoh nyata guru dalam keseharian. Jadi, siswa mencontoh guru-guru sehingga guru menjadi suri tauladan yang ada di dalam sekolahan. Kemudian, guru menjadi figur sentral dalam membangun karakter spiritual dan sosial siswa. Seperti yang kita tahu, guru itu menjadi sosok yang utama dalam memberikan contoh pada siswa bagaimana karakter yang baik dan juga nilai-nilai yang baik. Nah, di SDN Sambiroto 01 itu, guru berperan aktif dalam membimbing dan memberikan keteladanan secara langsung, bukan hanya mengajarkan secara teori yang ada di dalam kelas saja. Kemudian penerapan realisme di kelas. Yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui aktivitas praktik nyata seperti demonstrasi, role playing, dan proyek lingkungan sekitar sekolah. Jadi siswa diajak untuk menghubungkan pelajaran dengan situasi sehari-harinya, misalnya seperti menjaga kebersihan atau bekerja sama dalam kelompok. Kemudian, penanaman moral siswa dilaksanakan berdasarkan interaksi mereka, baik dengan teman sebaya ataupun guru. Jadi, siswa belajar dalam pembentukan karakternya itu melalui interaksi mereka saat bermain, saat bekerja kelompok, atau saat menyapa guru, saat bertemu guru, seperti itu. Kemudian di SDN Sambiroto 01 itu mengutamakan pembelajaran kontekstual agar siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hafalan. Jadi pembelajaran yang ada di SDN Sambiroto itu sangat relevan dengan pengalaman atau kehidupan kenyataan para siswanya. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah integrasi idealisme dan realisme. Nah, yang pertama itu penggabungan kedua filosofi yang menciptakan pembelajaran karakter yang seimbang, yaitu idealisme yang berfokus pada penanaman nilai-nilai moral dan spiritual dan juga keteladanan, kemudian diintegrasikan dalam kehidupan nyata, dalam pengalaman kesehariannya, yaitu realisme. Kemudian yang kedua, siswa diajak berbuat baik sekaligus memahami alasan logis di balik tindakan tersebut. Seperti contohnya, uh, perbuatan baik disiplin. Siswa masuk ke sekolah, masuk ke kelas itu harus tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, artinya tidak disiplin, dan hal itu akan mengganggu jalannya pembelajaran. Begitu. Atau contoh lainnya, siswa harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di situ tertanam nilai moral kebersihan. Nah, alasannya kenapa siswa harus merealismekan sifat kebersihan tersebut, sikap kebersihan tersebut? Karena jika lingkungan bersih, maka pemandangan akan bagus, udara akan segar, dan lain sebagainya. Jadi, siswa diberikan pemahaman kenapa mereka harus melakukan tindakan baik tersebut. Begitu. Nah, guru-guru di SDN Sambiroto 01 itu memadukan kedua filosofi tersebut melalui pembelajaran berbasis proyek yaitu PJBL atau Project Based Learning dan pembiasaan sikap positif yang sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan faktor hambatan dalam penerapan realisme dan idealisme dalam pembentukan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, itu ada faktor pendukung, yaitu karakter siswa di SDN Sambiroto 01 ini sudah sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga guru-guru tidak terlalu berfokus pada pembentukan karakter, karena sikap atau karakter siswanya itu sudah sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan Indonesia hebat, dengan kebiasaan yang baik, dengan nilai-nilai yang baik. Jadi guru berfokus pada pengembangan karakter siswanya dan juga mempertahankan karakter baik tersebut. Kemudian, dukungan dari kepala sekolah, guru, serta budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu juga menjadi faktor pendukung. Nah, tetapi terdapat faktor hambatan, yaitu seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan beban administrasi guru. Yang seperti kita tahu, guru itu juga mengajar di kelas, sehingga terdapat keterbatasan waktu, fasilitas, dan juga guru dibebankan dengan administrasi yang cukup banyak, sehingga dalam dalam penerapan idealisme dan realisme ini tidak berjalan secara optimal. Kemudian terdapat kurangnya pelatihan guru untuk mengoptimalkan implementasi filosofi tersebut. Selanjutnya yaitu lalu bagaimana solusi untuk faktor hambatan yang tadi? Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum berbasis karakter yang fleksibel dan kontekstual. Jadi SDN Sambiroto mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kehidupan nyata siswanya. Kemudian yang kedua, memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Seperti yang kita tahu, terkadang di lingkungan masyarakat dan juga orang tua itu memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Nah, walaupun caranya berbeda, tetapi diharapkan terjadi kolaborasi antara sekolahan, orang tua, dan masyarakat dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral yang baik kepada para anak-anaknya. Kemudian, solusi yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan guru berkelanjutan dalam penerapan nilai idealisme dan realisme untuk pembentukan karakter, sehingga guru dapat mengimplementasikannya secara optimal. Kemudian, selanjutnya, lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah integrasi idealisme dan realisme terbukti mendukung pembentukan karakter seimbang di SDN Sambiroto 01.
Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan membangun moral siswa. Pendidikan yang menggabungkan penanaman nilai dan praktik nyata akan menghasilkan siswa yang berbudi pekerti luhur. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.